Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang mantan mafia bab 57, Kencan. Akhirnya, gue bisa keluar dari rumah sakit itu. Padahal merebahkan tubuhnya di atas ranjang untuk apartemennya. Dokter tapi nggak betah di rumah sakit. Gimana ceritanya? Kelakar Maurian. Mereka hanya berdua setelah terus membujuk Eric dengan berbagai rayuan mautnya. Akhirnya Eric bersedia untuk memulangkannya sore tadi. Itu beda konteks Maureen. Gue sehat nggak pincang badan gue itu. Masih bisa nafas. Eric saja yang lebay hanya. Terkena luka kecil seperti ini gue disuruh opname di rumah sakit. Mana si dokternya iya-iya aja. Til yang tak ada habisnya menggerutu. Bilang aja mulut lo asem. Dan lo nggak bisa minum di sana. Sambung Maureen, lalu melemparkan satu bungkus rokok kepada Ale hingga si empunya tersenyum pongah. Itu maksud gue. Hehehe. Terpegel banget mata gue. Dan kemarin hampir seharian gue pakai softdrinks terus. Ujar El lalu keduanya menuju balkon apartemen. Kedua wanita cantik itu duduk tenang menikmati udara malam yang cukup menenangkan. Asap mengepul dari keduanya, jemari lentiknya, begitu fasih mengetuk-ngetuk ujung rokoknya ke asbak. Kejadian kemarin malam itu buat gue panik El. Pikir gue pelakunya itu adalah mereka yang dengan terang-terangan menghajar lo. Ternyata hanya kuman menjijikan. Ella terkekeh mendengar ucapan Maureen. Sialnya ucapan lo hampir benar Ryan. Gue mendapat laporan dari orang mansiun gue. Ada satu mobil yang mencurigakan selalu lewat di depan mansiun gue. Maureen menoleh dan sedikit terkejut. Kenapa gue nggak tahu? Ini hanya dugaan. Sepertiga malam nanti kita turun. Maureen mengangguk. Hembusan angin malam tak membuat kedua wanita itu gentar. Mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya tertutup hanya terlihat manik mata keduanya. Maureen menekan gasnya dalam-dalam menembus jalanan yang sudah lenggang, mobil sport full black. Milik Ale yang jarang digunakan. Bahkan Vina sahabat, mereka saja tidak tahu setelah menempuh jarak yang cukup jauh akhirnya mereka sampai pada tujuannya. Kenapa horor banget sih? Maureen memegang tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Horor. Tetapi tuh jambulo embat juga jir. Gerutu Ele. Lo harus nyobain Al, manis banget asli. Kenapa buah ini nggak dijual di supermarket ya? Poceka. Bisa saja mereka memerintahkan para bawahannya untuk mengusut kasus ini. Tetapi Ele berjanji akan menyelesaikan ini dengan tangannya sendiri. Mereka tengah berada di atas pohon jambu air yang cukup besar dan rimbun. Pohon itu kebetulan tengah berbuah cukup lebat. Mereka tengah mengintai rumah yang cukup sederhana itu. Menurut info yang Ale dapat dari plat mobil itu, pemiliknya berada di sini. Awalnya, mereka akan langsung memasuki rumah itu. Namun berkat kejelian Maureen, dia melihat beberapa pasang alarm dan CCTV yang berada di sekeliling rumah itu. Lalu muncullah ide gila Ale untuk menaiki pohon jambu yang cukup besar itu untuk mengawasinya. Setidaknya ini jarak yang aman untuk keduanya. Menjir gila, ternyata gerbang buluk kayak gitu bisa dibuka otomatis. Ella langsung menatap gerbang itu dengan tatapan tajamnya. Perlahan sebuah mobil sedan keluaran terbaru keluar dari pekarangan rumah itu. Iya, itu dia mobilnya cepat lemparan. Peluk alat itu kendaraan sesuai dengan sasaran, tepat berada di bawah knalpot mobilnya. Memang kemampuan gue di atas rata-rata. Pongah Maureen dilirik julid oleh Elo. Menunggu sekitar 15 menit keduanya baru turun dan berjalan cukup jauh untuk menuju mobil mereka. Mereka jalan dengan tenang dan tanpa suara. Pagi ini suasana begitu sejuk, semilir angin menerpa pepohonan, sehingga daun-daun berwarna kekuningan berjatuhan di jalanan. Kondisi jalanan tak begitu padat dikarenakan ini hari Minggu, di mana para budak korporat sedang menikmati liburnya bermalas-malasan di kasur empuknya.
Namun tidak untuk kedua sejoli ini, Erik. Ia pagi-pagi sekali menjemput kekasihnya. Ile memeluk erat tubuh atletis Erik yang hanya dilapisi kaos polos berwarna hitam. Erik menjemput Ale dengan motor sport berwarna putih. Erik melirik dari kaca spionnya melihat tangan lentik Ale yang sedang menyingkirkan beberapa anak rambut, menutupi wajah imutnya karena terkena hembusan angin. Cantik loh, tak ada henti-hentinya Erik memuja sang kekasih. Walaupun usia mereka sudah berkepala 3 keromantisan, mereka tak mengalahkan para remaja saat ini. Erik mengusap lembut telapak tangan Ella yang melingkar di perutnya. Mungkin seterusnya, jika aku pergi bersamamu mengenakan di sepeda motor Sweaty, ucap Erik sedikit keras. Hah, kok gitu? Jawab Ile heran. Karena bisa puas dipeluk kamu, apalagi itu kamu yang sangat besar, sambung Erik. Dengan jahilnya, Ella mengikuti arah pandang Erik. Beberapa detik kemudian kedua bola mata Ella melotot lebar. Spontan Ella menjauh dari tubuh Erik dan plak. Dasar mesum. Gak mau ya? Ini terakhir kali kita jalan pakai motor. Tegas Ella bersedekap dada, memalingkan wajahnya ke sembarang arah kesal. Pegangan Sweetie, bahaya. Nanti bisa jatuh. Bodoh amat, daripada dimodusin kamu terus. Jawab kesal Ella dan salah tingkah. Sebuah ide jahil muncul di otak Erik. Tanpa aba-aba Erik menarik gasnya dalam, hingga Ella spontan mengeratkan pelukannya kepada Erik. Hingga mereka sampai di salah satu alun-alun kota yang cukup ramai di pagi hari ini. Banyak para pedagang kaki lima yang tengah sibuk menjajakan dagangan mereka, mengingat ini adalah weekend tuh banyak orang di sana. Ada yang tengah olahraga pagi, bermain dengan anak-anak mereka, atau hanya sekedar membeli makanan. Seperti tujuan kedua sejoli ini, pemandangan yang cukup membuat hati Ella menghangat, namun sakit bersamaan. Dulu sewaktu keluarganya masih utuh, Alek kecil selalu menghabiskan waktu dengan kedua orang tua dan kakaknya di sini. Namun sekarang itu hanyalah kenangan yang tak bisa Ella rasakan kembali. Sweetie, kamu baik-baik saja? Atau kamu nggak nyaman di sini? Kalau begitu kita pindah ke restoran aja bagaimana? Berentetan pertanyaan Erik membuahkan lamunan Ella. Nggak kok. Aku nggak apa-apa. Menatap Erik dengan senyum manisnya yang membuat Erik salah tingkah, telinganya memerah. Kedatangan keduanya sontak menjadi perhatian karena hampir seluruh warga Indonesia mengetahui siapa kedua orang itu yang di mana beritanya sedang berseliweran di mana-mana. Tak jarang banyak paparazzi yang memotret mereka diam-diam. Melihat Ella yang mengenakan celana pendek hitam dan kaos yang senada itu sangat kontras dengan kulit putihnya, gerakan yang tak terduga. Erik tiba-tiba merapikan tatanan rambut Ella yang sedikit berantakan terkena angin tadi. Dengan telaten Erik menyisir rambut Ella dengan jemari kekarnya. Hal itu membuat tubuh Ella mematung dan meremang sekaligus karena hembusan kasar dari hidung Erik. Semua kaum hawa memekik heboh dengan tindakan yang dilakukan Erik itu. Ya Tuhan, pintaku nggak muluk-muluk. Sisain satu manusia seperti itu. Kelihatan banget nggak sih itu kalau Tuan Erik cinta banget sama Dokter Alec? Romantis banget sih mereka. Itulah bisik-bisik yang didengar Ella sepanjang perjalanan keduanya mengelilingi alun-alun ini. Sosok dingin dan angkuh yang selalu dimiliki Erik di luaran sana seolah hilang, ditelan bumi ketika bersama Ella. Semua tingkah laku keduanya tak lepas dari tatapan perempuan yang berada di salah satu bangku besi itu. Kurang ajar. Mereka semakin dekat. Bagaimana bisa Edgar tidak becus melawan wanita itu? Gerutu Kirania. Mengingat keadaan Edgar sekarang semakin parah karena pukulan Erik yang bertubi-tubi kemarin. Bahkan seluruh tubuhnya diperban seperti seorang mumi.